Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanyalah khayalan gila yang akan menghancurkan hidupku. Sampai hari itu datang ketika seorang miliarder tampan mempekerjakan saya sebagai petani di tanahnya yang luas, tapi bukan karena keterampilan bertani saya. Itu adalah awal dari badai emosi yang mengubah segalanya, membuat saya mempertanyakan segala norma masyarakat Indonesia yang selama ini saya pegang teguh. Nama saya Arye, seorang pemuda berusia 25 tahun dari Jakarta yang penuh mimpi tapi miskin harta. Saya lahir dan besar di keluarga sederhana di pinggiran ibu kota, di mana ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu menjahit pakaian untuk tetangga. Hidup di Jakarta yang keras membuat saya belajar mandiri sejak kecil. Saya lulus SMA dengan nilai biasa saja, tapi mimpi saya besar, ingin menjadi pengusaha sukses. Sayangnya, realita lebih kejam. Setelah lulus, saya bekerja serabutan dari kurir paket hingga penjaga toko, tapi tak pernah cukup untuk menabung. Suatu hari, iklan lowongan kerja di sebuah aplikasi online menarik perhatian saya, dicari petani muda untuk mengelola sawah di Jawa Tengah. Gaji lumayan, akomodasi disediakan. Saya tak punya pengalaman bertani, tapi apa salahnya mencoba? Saya kirim lamaran dan tak disangka saya diterima. Perjalanan ke desa di lereng Gunung Merapi itu melelahkan. Bus malam dari Jakarta membawa saya melewati jalanan berliku, di mana udara semakin segar dan pemandangan hijau mulai mendominasi. Sesampai di sana, saya disambut oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Hadi, pengawas tanah. "Selamat datang, Mas Ari. Tuan Besar sudah menunggu," katanya sambil tersenyum ramah. "Tuan Besar." Saya pikir ini hanya pekerjaan biasa di sawah milik petani kaya. Tapi saat saya dibawa ke sebuah rumah mewah di tengah perkebunan, hati saya berdegup kencang. Dia muncul dari balik pintu, seorang pria berusia sekitar 30 tahun, tinggi, kulit sawo matang khas Indonesia, dengan senyum yang memikat. Namanya Raka, miliarder pemilik tanah yang luasnya mencapai ribuan hektar. Dia mewarisi bisnis pertanian dari ayahnya, tapi mengembangkannya menjadi imperium agrobisnis modern. "Arye kan? Senang bertemu." "Saya Raka," katanya sambil menjabat tangan saya. Jabatannya hangat, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya gelisah. Bukan tatapan bos ke karyawan, tapi lebih dalam, seperti sedang menilai jiwa saya. Hari pertama kerja, saya dibawa ke sawah. Saya belajar membajak tanah, menanam padi, dan merawat tanaman. Raka sering datang mengawasi, tapi bukan seperti bos biasa. Dia ikut turun ke lumpur, tertawa saat saya tergelincir, dan berbagi cerita tentang masa kecilnya di desa ini. "Saya dulu benci kota besar, Ari. Di sini alam lebih jujur," katanya suatu sore saat kami duduk di tepi sungai. Saya mulai merasa nyaman dengannya. Dia bukan miliarder sombong, dia ramah, pintar, dan penuh perhatian. Tapi ada rahasia yang saya simpan. Sejak remaja, saya merasa tertarik pada sesama pria, tapi saya kubur dalam-dalam karena takut dicap abnormal di masyarakat konservatif seperti Indonesia. Malam-malam di pondok pekerja, saya sering memikirkan Raka. Senyumnya, suaranya yang dalam, dan cara dia menyentuh bahu saya saat mengajar. Apakah ini hanya imajinasi? Suatu hari, saat hujan deras mengguyur, kami terjebak di gudang alat. "Arye, kamu tahu kenapa saya pilih kamu?" tanyanya tiba-tiba. Saya menggeleng. "Bukan karena cemuk. Saat saya lihat foto lamaranmu, ada sesuatu yang menarik hati saya." Kata-katanya seperti petir. Saya terdiam, tapi hati saya berbunga. Itu adalah awal pengakuan diam-diam. Hubungan kami mulai berkembang. Raka mengajak saya ke rumahnya untuk makan malam, berbagi cerita tentang perjuangannya membangun bisnis sambil melawan norma keluarga yang ingin dia menikah dengan wanita kaya. "Saya berbeda, Ari. Saya suka pria," katanya pelan suatu malam. Saya terkejut tapi lega. Saya akui perasaan saya juga.
Kami mulai bertemu diam-diam, berjalan-jalan di kebun teh saat senja, berpegangan tangan di balik pohon-pohon tinggi. Cinta kami seperti angin segar di tengah panasnya sawah, penuh romansa yang manis. Tapi konflik mulai muncul. Desa ini konserati, penuh dengan gosip. Pak Hadi mulai curiga saat melihat kami sering bersama. Hati-hati, Mas. Orang desa tak suka hal-hal aneh, bisiknya suatu hari. Saya abaikan, tapi Raka semakin gelisah. Keluarganya dari Jakarta datang berkunjung, termasuk adik perempuannya yang cantik dan ambisius. Mereka mendesak Raka menikah untuk melanjutkan garis keturunan. Kamu harus pikirkan masa depan bisnis, Kak, kata adiknya. Raka tertekan dan itu memengaruhi hubungan kami. Suatu malam kami bertengkar hebat. Arye, mungkin kita harus berhenti. Ini terlalu berisiko, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya marah, merasa dikhianati. Kamu miliarder, tapi takut pada masyarakat. Ini cinta kita, teriak saya. Dia diam, tapi esok harinya dia pergi ke Jakarta tanpa pamit. Saya hancur. Sawah yang dulu indah kini terasa sepi. Saya bekerja keras untuk melupakan, tapi kenangan terus menghantui. 2 minggu kemudian, Raka kembali. Dia datang ke pondok saya di tengah malam, basah kuyup oleh hujan. Makan saya, Arye. Saya tak bisa hidup tanpamu, katanya sambil memeluk saya. Kami berdamai, tapi itu hanya awal badai yang lebih besar. Adik Raka yang curiga menyewa detektif dan menemukan bukti hubungan kami. Dia mengancam akan menyebarkan gosip jika Raka tak menikah dengan pilihan keluarga. Konflik memuncak saat pesta panen desa. Di tengah keramaian, adik Raka konfrontasi kami di depan semua orang. Kalian berdua. Ini dosa besar, teriaknya. Warga desa gempar, beberapa mulai melempar batu. Raka melindungi saya, tapi kami terluka. Malam itu, kami melarikan diri ke hutan di lereng Merapi. Di sana, di bawah bintang-bintang, kami berjanji akan menghadapi semuanya bersama. Cinta kita lebih kuat dari apapun, bisik Raka. Tapi pengkhianatan datang dari orang terdekat. Pak Hadi, yang saya anggap seperti ayah, ternyata diam-diam bekerja sama dengan adik Raka untuk memisahkan kami, demi melindungi bisnis. Dia bocorkan rahasia kami ke keluarga besar Raka. Raka marah besar, memecat Pak Hadi, tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Raka memutuskan hubungan dengannya, dan bisnis mulai goyah karena boikot dari mitra konserati. Di tengah krisis, cinta kami semakin dalam. Kami pindah ke sebuah ila kecil di Bali, jauh dari hiruk-pikuk. Di sana, kami membangun kehidupan baru, membantu petani lokal dengan teknologi modern dari pengalaman Raka. Saya belajar bahwa cinta tak mengenal gender, asal tulus. Tapi kesehatan Raka memburuk karena stres. Dokter bilang dia punya penyakit jantung bawaan yang kambuh. Klimaks datang saat letusan kecil Merapi mengancam desa asal kami. Raka bersikeras kembali untuk menyelamatkan warga dan tanahnya. Saya ikut, meski takut. Di sana, kami bekerja bahu-membahu dengan warga, dan perlahan mereka melihat ketulusan kami. Beberapa mulai menerima, terutama setelah Raka selamatkan anak kecil dari longsor. Itu adalah momen pengampunan. Akhirnya, Raka sembuh, dan kami memutuskan untuk hidup terbuka. Keluarga Raka perlahan mendekat kembali, melihat perubahan. Cinta kami menjadi inspirasi bagi banyak pemuda di desa yang diam-diam berjuang dengan identitas mereka. Hidup tak sempurna, tapi penuh harapan. Saya belajar bahwa di Indonesia, di mana tradisi kuat, cinta bisa mengubah hati orang. Setelah kejadian di desa, kami memulai babak baru di Bali. Pulau Dewata itu seperti surga bagi kami, dengan pantai-pantainya yang indah dan udara yang penuh kedamaian. Raka menyewa sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah terasering yang hijau. Di sini, kita bisa jadi diri sendiri, katanya sambil memeluk saya dari belakang saat kami menatap matahari terbenam.
Saya tersenyum, tapi dalam hati masih ada luka dari pengkhianatan Pak Hadi dan keluarga Raka. Hari-hari pertama di Bali penuh romansa. Kami berjalan-jalan di pasar seni, mencicipi makanan khas seperti babi guling. Meski Raka vegetarian, dia ikut demi saya, dan menikmati spa tradisional. Raka ajari saya suring di pantai Kuta, di mana gelombang besar menguji keberanian kami. Seperti cinta kita, Ari. Kadang ganas, tapi indah, katanya tertawa. Saya mulai merasa bebas, jauh dari tatapan judemental masyarakat Jawa. Tapi masalah tak pernah jauh. Bisnis Raka terganggu karena gosip yang menyebar ke mitra bisnis di Jakarta. Beberapa kontrak dibatalkan dan dia harus bekerja keras dari laptop di ILA. Saya bantu dengan ide-ide sederhana dari pengalaman bertani. Kita bisa kembangkan agrowisata Gairindli, usul saya. Raka tertarik dan kami mulai rencanakan proyek itu. Itu menjadi cara kami untuk berkontribusi pada komunitas di Indonesia yang sering tersembunyi. Suatu hari, surat dari keluarga Raka datang. Adiknya minta maaf, tapi dengan syarat, Raka harus kembali dan menikah. Ini demi warisan, Kak, tulisnya. Raka marah, merobek surat itu. Mereka tak paham, Ari. Cinta bukan soal keturunan. Malam itu kami bercinta dalam diam, tapi penuh emosi, bukan isik, tapi jiwa yang saling menyatu. Konflik internal mulai muncul. Saya mulai ragu apakah saya layak untuk Raka. Saya hanyalah petani miskin, sementara dia miliarder. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah jiwaku, katanya saat saya ungkapkan kekhawatiran. Tapi keraguan itu seperti racun, perlahan merusak. Kemudian pengkhianatan baru datang. Seorang teman lama Raka dari Jakarta, bernama Dimas, datang berkunjung. Dimas tampan, sukses, dan ternyata pernah punya hubungan rahasia dengan Raka dulu. Saya dengar kamu punya pacar baru, katanya sambil melirik saya sinis. Raka bilang itu masa lalu, tapi saya curiga. Suatu malam, saya lihat mereka berbicara intim di taman. Hati saya hancur. Apakah Raka bosan dengan saya? Pertengkaran hebat meledak. Kamu bohongi saya. Kamu masih suka Dimas, teriak saya. Raka bantah, tapi Dimas sengaja provokasi dengan kirim pesan lama mereka ke ponsel saya. Itu adalah bukti pengkhianatan. Saya pergi dari ILA, naik bus ke Denpasar, berniat pulang ke Jakarta. Di jalan, air mata saya tak berhenti. Bagaimana bisa cinta yang begitu indah berakhir seperti ini? Raka mengejar saya ke terminal. Arye, itu jebakan Dimas. Dia iri karena saya pilih kamu, jelasnya sambil berlutut. Warga sekitar melihat, tapi kami tak peduli. Saya makan dia, tapi luka itu dalam. Kami kembali ke ILA dan Raka usir Dimas selamanya. Dari situ hubungan kami semakin kuat. Kami mulai proyek agrowisata di Bali, mengundang pasangan dari seluruh Indonesia untuk berlibur dan belajar bertani organik. Itu menjadi simbol perjuangan kami. Tapi kesehatan Raka kembali memburuk. Batuknya semakin sering dan dokter bilang itu stres kronis pada jantungnya. Klimaks datang saat banjir besar melanda Ubud. ILA kami terancam dan kami harus evakuasi warga sekitar. Raka pimpin penyelamatan meski tubuhnya lemah. Di tengah hujan deras, dia selamatkan seorang anak yang hanyut. Tapi dia pingsan setelahnya. Di rumah sakit, dokter bilang dia butuh operasi darurat. Saya menunggu di sisinya, memegang tangannya. Jangan tinggalkan saya, Raka, bisik saya. Operasi sukses, dan saat dia sadar, dia katakan kita akan menikah, Ari. Secara simbolis di hadapan alam. Itu adalah momen paling romantis. Perlahan keluarga Raka datang. Adiknya menangis, meminta maaf. Saya salah, Kak. Cinta kalian indah. Mereka mulai terima kami. Bisnis pulih dan proyek agrowisata sukses besar, menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Di akhir, kami berdiri di pantai Bali memandang samudra. Indonesia berubah, Ari. Karena orang seperti kita, kata Raka. Cinta kami meski penuh badai membawa harapan. Kehidupan kami di Bali setelah operasi Raka seperti mimpi yang menjadi nyata. Ila kecil kami kini penuh dengan tamu dari komunitas yang datang untuk berbagi cerita dan belajar bertani. Saya kelola kegiatan harian sementara Raka fokus pada strategi bisnis. Ini legacy kita, Arye, katanya sambil mencium kening saya setiap pagi. Udara Bali yang segar, dicampur aroma bunga rangipani, membuat segalanya terasa romantis. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang sepenuhnya. Suatu hari, berita di koran nasional menulis tentang skandal miliarder gay di Jawa. Itu tentang kami, dibocorkan oleh mantan mitra bisnis yang dendam. Media sosial gempar, dengan komentar pro dan kontra. Beberapa dukung bilang cecinta adalah hak asasi, tapi banyak yang hujat, ini merusak budaya Indonesia. Raka gelisah, tapi saya kuatkan dia. Kita tak sendirian, kata saya. Konflik baru muncul dari dalam komunitas. Seorang tamu bernama Andi, pemuda dari Sulawesi, jatuh cinta pada Raka. Dia sengaja dekati, kirim hadiah, dan provokasi saya. Raka butuh orang seperti saya, bukan petani biasa, katanya suatu malam. Saya marah, tapi Raka tolak tegas. Ari adalah segalanya bagiku, jawabnya. Andi pergi dengan dendam dan diam-diam sebarkan rumor bahwa Raka selingkuh. Rumor itu menyebar cepat di komunitas online Indonesia. Beberapa teman kami mulai ragu dan restorasi agrowisata menurun. Saya hancur, merasa tak aman lagi. Mengapa selalu ada pengkhianat? Tanya saya pada Raka di bawah pohon beringin tua. Dia peluk saya erat. Karena cinta kita menginspirasi, tapi juga mengancam yang takut perubahan. Untuk mengatasi, kami adakan acara terbuka, seminar tentang hak di Indonesia. Kami undang aktivis dari Jakarta, seperti dari Arus Pelangi. Di sana, Raka berpidato dengan berani. Saya miliarder, tapi identitas saya sebagai gay tak kurangi nilai saya sebagai manusia. Pidatonya viral dan dukungan mengalir. Tapi itu juga undang ancaman. Surat anonim datang mengancam akan serang ila kami. Malam itu saat kami tidur, api membakar gudang penyimpanan. Untungnya kami selamat, tapi kerugian besar. Polisi selidiki dan ternyata Andi pelakunya, dibantu kelompok radikal lokal. Raka syok, tapi itu buat kami lebih dekat. Kita harus lawan, Arye, katanya. Di tengah krisis, saya dapat kabar dari Jakarta, ayah saya sakit parah. Saya pulang sendirian karena Raka harus urus bisnis. Di rumah sakit, ayah pegang tangan saya. Nak, saya dengar tentangmu. Awalnya saya marah, tapi sekarang saya bangga kamu bahagia. Kata-katanya seperti obat, menyembuhkan luka masa kecil. Kembali ke Bali, saya ceritakan pada Raka. Dia senang dan kami rencanakan kunjungan keluarga. Tapi sebelum itu, letusan Gunung Agung mengguncang pulau. Gempa dan abu vulkanik ancam agrowisata kami. Kami evakuasi tamu dan Raka pimpin bantuan ke desa sekitar. Di sana, kami bertemu kelompok lokal yang tersembunyi dan bantu mereka. Setelah bencana, bisnis pulih lebih kuat. Media nasional liput positif bilang kami pahlawan modern. Keluarga Raka datang dan akhirnya terima sepenuhnya. Adiknya bahkan bantu promosi proyek kami. Cinta kami semakin dalam, penuh rasa syukur. Di pantai saat ajar, kami bertukar cincin simbolis. Selamanya, Arye, bisik Raka. Indonesia, dengan segala keberagamannya, mulai membuka hati untuk cerita seperti kami. Dengan dukungan keluarga dan komunitas, hidup kami di Bali semakin stabil. Agrowisata kami berkembang menjadi pusat edukasi tentang pertanian berkelanjutan dan hak. Saya ajari tamu cara menanam padi organik, sementara Raka beri seminar bisnis.
Ini bukan hanya pekerjaan, ini misi, katanya sambil tersenyum. Tapi ketenangan itu rapuh. Seorang jurnalis dari Jakarta datang pura-pura tamu, tapi sebenarnya selidiki untuk sensasi. Dia rekam percakapan kami diam-diam dan publikasikan artikel berjudul Rahasia Gelap Miliarder Guy. Isinya penuh distorsi, bilang kami manipulasi warga desa. Media sosial kembali bergolak, dan ancaman datang lagi. Raka stres berat, jantungnya kambuh. Saya bawa ke dokter di Denpasar. Istirahat total atau berisiko, kata dokter. Saya rawat dia di ILA, memasak makanan sehat, dan temani berjalan pagi. Di momen itu kami banyak bicara tentang masa depan. Jika saya pergi, janji kamu lanjutkan mimpi ini, katanya pelan. Saya menangis, jangan bicara begitu. Pengkhianatan berikutnya dari dalam bisnis. Seorang manajer baru yang kami percaya curi dana proyek untuk kepentingan pribadi. Saat ketahuan, dia ancam sebarkan foto intim kami. Bayar saya atau semua tahu, katanya. Raka tolak dan kami laporkan ke polisi. Kasusnya jadi headline, tapi untungnya hukum bela kami. Di tengah itu, saya dapat undangan dari konferensi di Yogyakarta. Saya pergi sendirian karena Raka istirahat. Di sana, saya bertemu banyak cerita mirip, pemuda yang ditolak keluarga, tapi tak berjuang. Itu beri saya kekuatan. Saat kembali, saya ceritakan pada Raka, dan kami putuskan buka cabang agrowisata di Jogja. Tapi badai besar datang, pandemi global melanda Indonesia. Wisata tutup, bisnis ambruk. Kami kehilangan pendapatan dan harus potong gaji karyawan. Beberapa marah, bilang kami egois. Satu karyawan, mantan teman Andi, sebarkan rumor bahwa kami sengaja tutup untuk kabur. Raka jatuh sakit lagi, kali ini parah. Di ICU, saya duduk di sisinya, memegang tangan. Arye, makan jika saya gagal, bisiknya. Saya jawab, kamu pahlawanku. Dokter bilang peluang kecil, tapi mukjizat terjadi, dia sembuh setelah treatment intensi. Pasca pandemi, kami bangkit. Proyek kami adaptasi online dengan webinar dan penjualan produk organik. Dukungan dari komunitas internasional mengalir, termasuk donasi dari organisasi global. Akhirnya, kami adakan pernikahan simbolis di ILA, dihadiri keluarga dan teman. Di bawah langit Bali yang cerah, kami bertukar sumpah. Dalam suka dan duka selamanya. Itu adalah puncak romansa kami. Hidup terus, dengan tantangan baru, tapi cinta kami tak tergoyahkan. Di Indonesia, kami menjadi simbol perubahan. Tahun-tahun berikutnya, agrowisata kami ekspansi ke Sumatera dan Sulawesi menjadi jaringan nasional. Saya kelola operasional, sementara Raka Okus inovasi. Kita ubah pandangan orang tentang satu sawah demi satu, katanya penuh semangat. Tapi konflik pribadi muncul lagi. Ibu Raka sakit dan minta kami pulang ke Jakarta. Di sana, kami hadapi keluarga besar yang masih ragu. Paman Raka orang konfrontasi, ini bukan budaya kita. Raka balas tegas, cinta universal, Paman. Debat panas, tapi akhirnya mereka lihat ketulusan kami. Pengkhianatan datang dari mitra bisnis baru. Dia janji investasi besar, tapi curi ide kami untuk proyek saingan. Saat ketahuan, dia ancam lawsuit. Pengadilan panjang, tapi kami menang berkat bukti kuat. Di tengah itu, saya alami krisis identitas. Apakah saya cukup untukmu, Raka? Tanya saya suatu malam. Dia jawab dengan pelukan, kamu sempurna. Klimaks baru, demonstrasi anti di Jakarta mengancam kami. Kami ikut lawan dengan kampanye online Cinta Tanpa Batas. Itu viral dan dukungan membanjir. Kesehatan Raka stabil dan kami adopsi anak yatim dari desa secara simbolis. Ini keluarga kita, katanya. Cinta kami penuh liku membawa damai. Akhir cerita kami adalah tentang penerimaan.
Di usia 40-an, kami pensiun di Ila Bali, menikmati hari tua dengan kenangan. Bisnis dikelola anak angkat kami yang bangga dengan warisan LB. Saya lihat kembali, dari petani miskin ke pasangan miliarder, penuh badai tapi indah. Terima kasih, Raka, bisik saya setiap hari. Indonesia berubah, dan kami bagian dari itu. Cinta menang.